Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunasana dengan tim 01021282126052. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan mata kuliah perencanaan pembangunan sebagai tugas UTS. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Di sini saya akan menjawab mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan ini diperlukan. Jadi menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan bahwa perencanaan adalah seluruh proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry mendefinisikan perencanaan sebagai proses penentuan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pada dasarnya adalah bagian dari intervensi publik dengan upaya atau tujuan mengatur masyarakat dengan tatanan yang lebih baik atau lebih maju. Intervensi publik atau perencanaan ini diperlukan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama untuk mengatasi kegagalan pasar. Mekanisme pasar tidak selalu dapat menghasilkan hasil yang optimal, misalnya dalam hal penyediaan barang dan jasa publik, perlindungan lingkungan, dan pemerataan pendapatan. Intervensi publik diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut. Yang kedua, untuk mengatasi tujuan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial tertentu, misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Perencanaan diperlukan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat mencapai tujuan sosial tersebut. Yang ketiga, untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sumber daya alam dan manusia yang terbatas sehingga perlu dialokasikan secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Intervensi publik atau perencanaan diperlukan untuk beberapa hal. Di sini saya menjabarkan menjadi 4 hal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Yang kedua, menjamin pemerataan pembangunan. Yang ketiga, melindungi lingkungan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Perencanaan dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menentukan tujuan dan sasaran pembangunan, serta memilih kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menjamin pemerataan pembangunan. Perencanaan dapat membantu pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ke daerah-daerah tertinggal atau kurang berkembang. Yang ketiga, melindungi lingkungan. Perencanaan dapat membantu pemerintah untuk mengendalikan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Perencanaan dapat membantu pemerintah untuk menjelaskan kepada publik tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Intervensi publik atau perencanaan ini diperlukan dalam beberapa situasi. Yang pertama, ketika pasar tidak berfungsi secara optimal. Kedua, ketika pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dan ketika sumber daya alam dan manusia yang terbatas. Ketika pasar tidak berfungsi secara optimal, mekanisme pasar ini tidak selalu dapat menghasilkan hasil yang optimal, misalnya dalam hal penyediaan barang dan jasa publik, perlindungan lingkungan, dan pemerataan pendapatan. Intervensi publik ini diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut. Kedua, ketika pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial tertentu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial tertentu, misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Perencanaan diperlukan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat mencapai tujuan sosial tersebut. Yang ketiga, ketika sumber daya alam dan manusia terbatas. Sumber daya alam dan manusia terbatas sehingga perlu dialokasikan secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan juga secara efisien. Contoh intervensi publik atau perencanaan diperlukan dalam beberapa situasi. Contoh ini berupa saya jabarkan menjadi 3. Yang pertama, ketika terjadi krisis ekonomi atau bencana alam, di mana pemerintah ini kan perlu melakukan intervensi untuk mengatasi krisis ekonomi atau bencana alam, misalnya dengan memberikan bantuan sosial atau membangun infrastruktur. Yang kedua, ketika terjadi ketimpangan sosial atau ekonomi, maka pemerintah perlu melakukan intervensi atau mengurangi ketimpangan sosial, misalnya dengan memberikan subsidi dan bantuan program sosial. Yang ketiga, ketika terjadi kerusakan lingkungan, maka pemerintah juga perlu melakukan intervensi untuk melindungi lingkungan. Misalnya dengan mengeluarkan peraturan untuk mengendalikan polusi atau konservasi sumber daya alam. Baik, kita lanjut saja ke
Soal yang kedua, yaitu jelaskan dan beri contoh 2 dari 7 mazhab perencanaan. Mazhab atau teori perencanaan adalah kelompok kerangka pikiran yang melandasi teori perencanaan yang dipengaruhi oleh satu atau beberapa sistem nilai dan juga pandangan filsafat, di mana ada 7 mazhab perencanaan. Di sini saya mengambil 2 mazhab. Yang pertama, mazhab perencanaan kanan baru. Mazhab perencanaan kanan baru ini adalah sebuah aliran pemikiran ekonomi yang menggabungkan gagasan-gagasan dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi perencanaan. Mazhab ini berpendapat bahwa pemerintah dapat memainkan peran penting dalam perekonomian, tetapi peran tersebut harus dapat memainkan peran tetapi peran tersebut harus terbatas pada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pasar secara efisien, seperti penyediaan barang dan jasa publik, perlindungan lingkungan, dan pemerataan pendapatan. Mazhab perencanaan ekonomi kanan baru muncul pada akhir abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kegagalan ekonomi sosialis. Para penganut mazhab ini berpendapat bahwa ekonomi pasar bebas ini dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak dapat menjamin pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Mereka juga berpendapat bahwa ekonomi sosialis tidak efisien dan tidak fleksibel. Kanan baru, kepercayaan tinggi pada mekanisme pasar, lanjut ke posisi perencanaan memperkuat bekerjanya mekanisme pasar, lalu tumbuhlah kebebasan individu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari mazhab kanan baru. Di sini saya mengambil 4 ciri-ciri dari peran pemerintah, peran masyarakat, peran komunikasi, dan pandangan terhadap alam dan lingkungan. Yang pertama, peran pemerintah yang ada intervensi negara atau pemerintah seminimal mungkin. Pemerintah membantu agar mekanisme pasar ini bekerja lebih efisien. Pemerintah berperan ketika mekanisme pasar tidak dapat menangani persoalan barang publik, eksternalitas, prisoner dilema, dan distribusi atau ketimpangan. Adapun peran masyarakat, ada hak-hak dan kebebasan individu dijunjung tinggi, masyarakat didorong bersaing atau berkompetisi, dan kepemilikan sumber daya produksi tidak dibatasi. Selanjutnya ada peran komunikasi, yaitu sistem informasi dan komunikasi yang digunakan untuk menjamin terpenuhnya asumsi-asumsi bekerjanya mekanisme pasar yang sempurna. Pandangan terhadap alam dan lingkungan, di sini juga saya jabarkan menjadi 3. Alam dan penyediaan sumber daya, ada pemanfaatan sumber daya alam diserahkan pada mekanisme pasar, dan pengelolaan sumber daya alam diserahkan pada yang mampu memanfaatkan secara efisien. Mazhab perencanaan kanan baru telah mempengaruhi kebijakan ekonomi di beberapa negara. Salah satunya ada negara Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan di Indonesia pun mazhab ini juga mendapatkan perhatian terutama dari kalangan ekonom dan juga kalangan birokrat. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi peranan pemerintah dalam perekonomian. Contoh dari mazhab kanan baru ini, saya ambil 2 contoh. Yang pertama ada kebijakan fiskal dan moneter yang konservatif, seperti kebijakan pembatasan belanja negara dan kebijakan suku bunga yang rendah. Kebijakan pembatasan belanja negara adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara memangkas anggaran belanja, mengurangi subsidi, dan menunda proyek-proyek pemerintah. Kebijakan kenaikan pajak adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak, memperluas basis pajak, atau mengenalkan pajak baru. Selanjutnya ada kebijakan suku bunga yang rendah, adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga acuan bank sentral. Dan kebijakan fiskal dan moneter yang konservatif adalah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti mengurangi defisit anggaran dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal dan moneter yang konservatif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Adapun contoh yang kedua adalah program bantuan sosial seperti program keluarga harapan dan program kartu sembako. Program bantuan sosial adalah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Nah, adapun beberapa program bantuan sosial yang ditetapkan di Indonesia, saya mendapatkan beberapa info, yaitu ada program Keluarga Harapan atau PKH, program Kartu Sembako, program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, dan program Indonesia Pintar. PKH adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria bantuan PKH.
diberikan dalam bentuk uang tunai, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Selanjutnya ada program Kartu Sembako atau KPS, adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Bantuan KPS ini diberikan dalam bentuk kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung-warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya ada JKN atau program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, yaitu program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Selanjutnya ada program Indonesia Pintar atau PIP, adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada anak-anak miskin untuk mendapatkan akses pendidikan. Selanjutnya saya mengambil contoh mazhab Marxisme sebagai saya jelaskan. Mazhab Marxisme adalah sebuah mazhab ekonomi dan filsafat yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mazhab ini berpendapat bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang tidak adil dan bahwa sosialisme adalah sistem ekonomi yang lebih baik. Mazhab Marxisme ini berdasarkan pada beberapa teori kunci, antara lain ada teori materialisme historis, teori nilai surplus, dan juga teori sosialisme ilmiah. Teori materialisme historis yang menyatakan bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas antara kelas borjuis dan juga kelas buruh. Nah, selanjutnya ada teori nilai surplus yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh kelas borjuis berasal dari surplus nilai yang dihasilkan oleh kelas buruh. Teori sosialisme ilmiah menyatakan bahwa sosialisme adalah sistem ekonomi yang menggantikan kapitalisme dan akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga setara. Contoh mazhab Marxisme ini telah mempengaruhi banyak gerakan sosial dan politik di seluruh dunia, termasuk gerakan sosialisme, komunis, anti kapitalis. Mazhab ini juga telah mempengaruhi kebijakan ekonomi di beberapa negara seperti Uni Soviet dan Kuba. Mazhab Marxisme adalah mazhab ekonomi dan filsafat yang berpengaruh dan juga kompleks. Mazhab ini memberikan banyak kontribusi kepada teori ekonomi dan telah mempengaruhi banyak gerakan sosial dan politik di seluruh dunia. Contoh perencanaan mazhab Marxisme di Indonesia ini saya ambil 3 contoh. Yang pertama, perencanaan ekonomi terpusat. Pemerintah Indonesia membuat rencana ekonomi untuk seluruh perekonomian. Rencana ekonomi ini mencakup semua aspek perekonomian seperti produksi, konsumsi, dan juga investasi. Yang kedua, kepemilikan bersama alat-alat produksi. Pemerintah Indonesia mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi seperti pabrik dan tanah. Alat-alat produksi ini kemudian dikelola oleh pemerintah atau oleh koperasi. Penghapusan kelas sosial. Pemerintah Indonesia berusaha menghapus kelas sosial dengan cara mendistribusikan pendapatan secara merata dan dengan cara memberikan pendidikan dan kesempatan kerja yang sama bagi semua orang. Baik, mungkin hanya itu saja paparan jawaban dari saya untuk UTS Perencanaan Pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.